البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriyat, hadis yang kemarin kita ambil disetorkan terlebih dahulu seperti biasanya, hadisnya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Ayyub kemarin? Sahabatnya mulia, sahabiyun jalil. Sahabatnya mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, siapa namanya? Barakallahu fiik, antum? Zaid bin Khalid. Nah, barakallahu fiik radhiyallahu anhu. Jadi hadis seputar larangan saling menghajar, mendiamkan, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari, terutama dalam hal masalah dunia. Sebaik-baik di antara kedua orang yang saling berselisih tersebut adalah yang paling pertama kali mengawali salam, assalamualaikum. Karena perkaranya perkara dunia, mungkin jual beli atau bisnis atau yang semisalnya, tidak cocok. Akhirnya apa? Na barakallahu fikum, terjadilah apa? Permusuhan, saling menghajar. Upayakan tidak melebihi 3 hari. Adapun kalau dalam hal perkara dunia, perkara agama, sebagaimana kita lewati, menghajar ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul ahwa, kemarin sudah kita lewati, dinukilkan dalam kitab An-Nihayah Ibnu Al-Athir rahmatullahi alaih, sampai selama-lamanya, sampai apa? Sampai dia menampakkan tobatnya dan rujuk kembali kepada kebenaran. Paham ya? Dengan cara mungkin menjaga jarak, tidak berdekat-dekat dengan orang-orang ahlul bid'ah wad dhalal, kemudian juga tidak berteman dengan mereka, tidak mujalasah dengan mereka. Nah, sampai kapan? Sampai menampakkan tobatnya dan rujuk kepada al-haq. Nah, na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Tafadhal. Na'am ahsan. Na'am barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo na'am. Yaltaqiyan
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Antum menghafal antum? Hafal? Tafadhal. Ewa. Wa khairuhuma. Naam, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Ewa. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Naam. Tafadhal.
Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Ya, na'am. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Fadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. An yahjura akhahu ya fauqa alladhi yabda'u. Rawahu. Ayo, na'am, ahsan. Barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-mu'allifu astafahullah, disimak baik-baik kitabnya ya, yang punya kitab. An-nahyu 'anit tajassus, larangan dari tajassus. Tajassus itu menginteli orang lain. Menginteli itu maksudnya adalah apa? Yaitu barakallahu fikum, mencari-cari atau mencari aibnya orang lain. Tajassus. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti contohnya mencuri pendengaran orang lain. Pada orang lain benci kalau didengarkan yang lainnya, dia mencuri pendengaran, itu tajassus juga. Jadi ada larangannya. Kecuali apa? Para ulama telah menjelaskan kecuali dalam medan peperangan. Dalam peperangan harus ada yang namanya jasus. Itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk mengetahui kelemahan musuh. Karena jasus ketika dalam peperangan sangat dibutuhkan. Terutama kalau musuhnya misalkan taruhlah banyak musuhnya, kemudian senjatanya bagaimana, pasukannya jumlahnya berapa, itu kalau ada jasus, ada intel yang sudah masuk situ kemudian memberikan kabar tentang keadaan mereka, nanti akan barakallahu fikum diketahui titik kelemahan mereka dan juga mengetahui kapan gerakan mereka. Paham ya? Jadi tajassus pada asalnya adalah haram kalau diperuntukkan sesama kaum muslimin. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi mencari-cari barakallahu fikum aib saudaranya, menginteli kekurangan saudaranya. Kita lihat di sini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas namanya Abdullah, kunyahnya Abdul Abbas. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau termasuk salah satu sahabat yang mulia yang paling banyak periwayatan hadisnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma termasuk salah satu apa?
sahabat yang mulia. Nah, digelari dengan turjumanul Quran, mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Dalam kondisi usia beliau masih muda belia waktu itu. Kurang lebihnya 15 tahun bayangkan. Nah, barakallahu fi. Sudah menjadi apa? Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Yang sangat membuktikan, anak ulang-ulang kisahnya ya, yaitu ketika bertemunya atau berkumpulnya ahlu Badr. Masyayikh ahlu Badr. Ada Abu Bakar, ada Umar. Saat itu mereka membahas perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr. Maksudnya membicarakan masalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mereka berbintang-bintang. Ini ayat ini turun mengenai apa? Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Semuanya ternyata apa? Tidak kompak. Akhirnya manggillah Abdullah Ibnu Abbas. Usianya masih muda. Paham ya? Kurang lebihnya 15 tahun bayangkan. Sudah digelari dengan mufassirus sahabat, ahlu tafsir para sahabat, turjumanul Quran. Masya Allah. Jadi, barakallahu fikum, orang berilmu tolak ukurnya bukan usia ya. Kalau dia memang sudah berilmu, hatta walaupun muda tidak masalah. Coba bayangkan, masyayikh ahlu Badr, orang-orang tua yang ikut serta dalam perang Badr, bayangkan. Paham ya? Mengundang Abdullah bin Abbas yang usianya masih muda. Mereka enggak ada gengsi, wah ini Ibnu Abbas masih muda, enggak ada. Karena ilmu tadi itu. Allah taala angkat derajatnya. Jadi seorang diangkat derajatnya bukan karena hartanya, bukan karena pandai bicara, bukan karena dia orang barakallahu fikum keturunan bangsawan, bukan, tapi karena ilmu yang ada pada orang tersebut. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah taala mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu dan yang beriman. Bayangkan. Akhirnya Abdullah bin Abbas dipanggil, suruh masuk. Tafadhal. Dengan semakna ini penukilannya ya. Setelah masuk, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan, bagaimana menurut engkau wahai Abdullah bin Abbas atau wahai Ibnu Abbas mengenai ayat tersebut? Langsung beliau radhiyallahu anhu mengatakan ayat tersebut berkaitan mengenai ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benar. Paham ya? Idza jaa nasrullahi wal fath, itu kaitannya Fatu Makkah. Nah, barakallahu fikum di akhir-akhir daripada hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya setelah manusia kaum muslimin masuk Islam berbondong-bondong, paham ya? Nah, barakallahu fikum tidak lama dari zaman tersebut Rasulullah meninggal dunia. Paham ya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pantunnya yang terkumpul padanya, nah barakallahu fikum, kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Antum Naam, ahsanta barakallahu fiik. Antum. Ya. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatannya. Paham ya? Paling banyak periwayatannya. Yang ini pantunnya sering ulang-ulang ini biar antum semakin paham, semakin melekat, karena kalau dalam belajar kitab mustalah kadang muncul. Paham ya? Kadang muncul, sering muncul juga. Nah, barakallahu fikum mengenai siapakah para sahabat yang paling banyak mengambil ilmu hadis atau mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya tadi itu. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. 7. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhum ajma'in. Naam, itu pantunnya sudah enggak asing lagi ya. Upayakan semuanya sudah bisa menghafalnya. Ini sekedar selingan mengenai Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, digelari apa tadi? Turjumanul Quran. Paham ya? Digelar juga mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Barakallahu fiik. Kita lihat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, qal man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah. Ngeri. Barakallahu fiik. Ini poin pertama. Nanti ada poin kedua yang tidak kalah ngerinya.
yang sering orang lalai bermudah-mudahan dengannya. Tapi kita terjemahkan dulu poin pertama. Nah, barisan pertama ini, barang siapa yang mencuri pendengaran yang dibicarakan oleh sekelompok kaum dalam kondisi, dalam keadaan kaum itu benci, enggak suka kalau didengar orang lain. Sudah minggir di pinggiran, berbicara malah ini dekat-dekat mencuri pendengaran. Nah, ini diharamkan. Jangan mencuri pendengaran orang lain. Kalau ada orang lagi bicarakan, misalkan 3 orang 4 orang lagi musyawarah, kemudian ada orang mencuri pendengaran, itu enggak boleh. Paham ya? Barang siapa yang mencuri pendengaran, nah barakallahu fikum, mencuri pendengaran yang disampaikan, yang dibicarakan oleh sekelompok kaum dalam keadaan kaum itu enggak suka kalau didengar orang lain. Sudah dirahasiakan, dia malah apa? Mencuri pendengarannya. Au yafirru minhu, atau kaum tersebut lari kalau melihat orang tadi mendengar. Pengennya itu jangan sampai orang lain tahu. Karena yang namanya rahasia barakallahu fiik, itu kalau sudah tersebar, itu mau enggak mau tersebar lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Hatta walaupun kaum di sini dalam keadaan cuma 2 orang, tetap sama, antum mencuri pendengaran orang lain tidak diperbolehkan. 2 orang A sama B ngobrol. Nah, ngobrol, kemudian mungkin lagi bicara rahasia, antum datang, mencuri pendengaran, mungkin dari balik jendela atau mungkin dari barakallahu fikum, kadang merekam tanpa diizinkan. Nah, itu. Merekam tanpa izin itu juga dikondisikan. Nah, kalau tujuannya itu kejelekan, haram, enggak diperbolehkan. Tapi kalau dari izinkan ya enggak ada iskal. Paham ya? Nah, ini lihat ini. Nanti dari kiamat akan dituangkan di telinganya apa? Timah putih. Ngeri. Timah putih ini tentunya kalau anuk ini timah putih yang panas sudah. Paham ya? Ya, bukan sekedar dunia lagi, neraka ini. Barakallahu fiik. Maksudnya panasnya luar biasa. Na'am barakallahu fiik. Timah yang berwarna putih. Sudah benar-benar meleleh. Paham ya? Diteteskan. Dituangkan di telinga tersebut. Wal'iyadzubillah. Ngeri ya ancamannya ya. Na'udzubillah min dzalik. Mencuri pendengaran yang dibicarakan orang lain. Pengen tahu. Paham ya? Orang lain ngobrol apa? Dekat-dekat. Nah, kondisikan. Kalau enggak diizinkan atau jangan dekat-dekat. Kadang-kala ada orang bicara 2 orang 3 orang, dia enggak mau kalau orang lain dengar. Kok dia malah dekat. Dengar apa? Mencuri pendengaran misalkan, jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu ancamannya berat. Dituangkan nanti hari kiamat di telinganya al-anuk. Al-anuk adalah apa? Ar-rasas al-abyad, timah putih. Nah, nanti sebutan bawah itu ya. Ayo, itu ancaman yang pertama. Larangan at-tajassus. At-tajassus itu kan apa? Nah, masuk dalamnya mencuri pendengaran yang dibicarakan orang lain. Tajassus, ya kan? Nah, mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Dalam kondisi orang lain tersebut enggak tahu kalau dia lagi mencarinya. Paham ya? Dalam kondisi kalau dia itu enggak tahu kalau dicuri, barakallahu fiikum pembicaraannya, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, ancamannya berat. Semoga kita jauhkan dari yang seperti ini ya. Mencuri pendengaran yang disampaikan orang lain tanpa seizinnya, dalam kondisi orang itu benci, enggak suka kalau didengar orang lain. Allah musta'an. Yang kedua, wa man sawwara suratan udzib. Ini ngeri juga nih. Barang siapa yang menggambar-gambar makhluk bernyawa, suratan ini gambar makhluk bernyawa maksudnya. Karena kalau gambar yang tidak bernyawa, bukan gambar makhluk bernyawa, bebas mau gambar mobil, motor, pemandangan, pohon, itu enggak ada larangannya. Secara syariat enggak ada larangannya ya. Tapi kalau di sini yang diinginkan wa man sawwara suratan udziba wa kullifa an yanfukha fiha wa laysa binafikhin, rawal Bukhari. Allahul musta'an. Perhatikan yang kedua ini. Dan barang siapa yang menggambar gambar makhluk bernyawa, nanti dari kiamat akan diazab dan dibebankan kepada orang tersebut agar meniupkan ruh padanya. Walaysa binafikh, padahal dia enggak bisa. Bayangkan, disuruh niupkan ruh enggak bisa dia. Paham ya? Ahyu ma khalaqtum, hidupkan yang dulu kalian ciptakan, yang dulu kalian gambar. Hati-hati. Menggambar makhluk bernyawa haram. Hatta walaupun antum gambar kecoa, ada kepalanya gitu, atau gambar ampal, ada kepalanya, haram. Karena kepalanya itu yang jadikan inti. Disebutkan riwayat yang lain, innamas surah hiya ras. Gambar makhluk bernyawa itu haram karena kepalanya itu. Fa idza quti'a ras fala surah. Fa idza quti'a ras fala surah. Artinya apa? Kalau kepala sudah dipadamkan, kepala sudah dihancurkan, kepala sudah dihanguskan, kepala sudah dihapus, maka tidak ada gambar makhluk bernyawa yang diharamkan. Paham ya?
Tidak ada gambar makhluk bernyawa yang diharamkan karena kepala itu yang jadikan inti. Jadi kondisikan setelah belajar as-sunnah, mengenal dalil, jangan pernah bermudah-mudahan. Gambar makhluk bernyawa haram. Walaupun antum gambar unyil haram, kepalanya haram. Lihat bagaimana Ustaz kalau cuman tangannya, badannya, kakinya, kalau nggak dibutuhkan jangan juga. Paham ya? Kurang kerjaan ngapain? Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau dibutuhkan mungkin karena untuk diketahui penyakitnya daerah ini, daerah itu, untuk bagian badan, tangan, kaki tidak masalah. Kepala haram. Ingat-ingat. Paham ya? Ancamannya berat. Ini baru satu ancaman, ada ancaman yang lain. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat adabnya nanti di hari kiamat para penggambar makhluk bernyawa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian laknat lagi, la'anallahu al-musawwirin yaumil qiyamah. Allah telah melaknat para penggambar makhluk bernyawa di hari kiamat. Ancaman sebanyak ini kok banyak orang yang enggak takut itu loh. Paham ya? Sudah lulusan LC, MSc masih bolehkan apa? Gambar makhluk bernyawa. Alasan dakwah. Alasannya apa Taufik? Dakwah. Paham ya? Bukan alasan. Dakwah itu tidak membutuhkan gambar. Orang ketika mendengar dakwah yang dia butuhkan ilmu atau gambarnya? Ilmunya. Enggak ada orang, wah ana butuh gambarnya, mau selfie sama ustadznya, enggak ada. Ilmunya yang dibutuhkan, barakallahu fiik. Antum sekarang mengkaji kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengkaji kitabnya Imam Nawawi, mengkaji kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Kalian perlu enggak lihat gambarnya Ibnu Qayyim? Perlu? Wah, ana enggak srek kalau melihat gambar Ibnu Qayyim. Atau cukup ilmu yang ada dalam kitab tersebut? Ilmunya. Paham ya? Jangan sampai antum termakan syubhat yang dilontarkan oleh para dai selebritis, para dai YouTube. Kondisikan, barakallahu fiik. Dalil muqaddam. Dalil lebih dahulukan daripada sekedar fatwa ulama. Paham ya? Karena fatwa ulama yang mereka nukilkan, contohnya saja, buktinya Syekh Shalih Fauzan bolehkan. Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan. Syekh bin Baz membolehkan. Membolehkan yang mana? Fatwanya dinukilkan lengkap. Jangan dipotong, dicomot-comot yang kira-kira mencocoki hawa nafsu mereka. Karena mereka juga punya fatwa pengharaman dan fatwa pengharaman itu enggak berubah. Paham ya? Dikuatkan dengan dalil. Ana la arda bitaswiri. Paham ya? Aku enggak ridha dengan apa? Dengan orang itu menggambarku atau memfotoku. Ada yang ucapan seperti itu mereka enggak paham juga. Paham ya? Masih mensyuting, masih barakallahu fikum. Itu pertama. Kedua, kalaupun seandainya mereka benar-benar membolehkan, bukan dalil, ingat-ingat. Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya Syekh Nusaimin membolehkan, contohnya terang-terangan. Kemudian Syekh bin Baz membolehkan, contohnya. Syekh Shalih Fauzan membolehkan, contohnya. Mereka dalil bukan? Bukan, dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau antum teliti ngecek kembali, sekitar 17 hadis sahih mengenai haramnya gambar makhluk bernyawa dan ancaman di balik apa perbuatan tersebut. Paham ya? Di antaranya ini. Di hari kiamat diperintahkan untuk meniupkan ruh, enggak mampu dia. Dalam riwayat yang lain, ahyi ma khalaqtum, hidupkan apa yang dulu pernah kalian ciptakan, itu gambar. Ustaz, itu kan larangannya lu gambarnya pakai pensil. Pakai pensil, dipahat-pahat baru haram. Kalau pakai kamera kan enggak haram. Kata siapa? Pakai pensil itu aja enggak mirip, ya enggak? Mirip mana sekarang kamera dan pensil? Mirip mana kira-kira Abdullah? Mirip yang dengan pensil atau yang kamera langsung? Kamera. Yang tidak mirip aja kena ancaman. Kalau seandainya alasannya itu pakai kamera, lebih lagi persis atau difoto jebret. Wah, ini mirip persis. Daripada pakai apa? Pakai pensil, pakai pena. Mirip yang dengan kamera tadi lebih parah. Paham ya? Enggak bisa alasan, itu kan Ustaz, yang masuk dalam video kan itu kan sama seperti cermin. Wah, gagal paham lagi. Cermin gimana? Cermin antum bercermin enggak nyimpan. Antum bercermin ngaca gini, sisiran rambut, antum pergi, gambar antum tersimpan di kaca itu enggak? Enggak. Kalau video menyimpan. Buktinya apa? Antum kemarin kajian enggak? Iya, kajian. Coba Anda lihat videonya. Seringnya gitu, menyimpan. Paham ya? Kalaupun enggak menyimpan, sudah masuk dalam menggambar. Jangan sampai terkena syubhat, barakallahu fiik. 17 hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram gambar makhluk bernyawa kecuali darurat. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz, mereka semuanya mengecualikan kecuali darurat. KTP, paspor, kartu identitas, uang. Dah itu di antaranya. Itu darurat, kita enggak bisa mengelak. Mereka urusan mereka. Uang antum hapus kepalanya belum tentu laku nanti. Apalagi dolar.
yang $100 yang gambarnya ngeri itu, paham ya? Coba antum hapus kepalanya, antum tukar, enggak dapat. Urusan mereka ya. Nah, yang jelas antum sudah mengkondisikan kalau di rumah disimpan di tempat yang aman, taruh dompet atau lemari. Jangan dipamerkan di atas meja. Dipamerkan semua, 10 itu Soekarno-Hatta semuanya, itu haram. Karena menampakkan gambar makhluk nyawa di situ. Disimpan, ditaruh tempat yang aman. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar selingan. Begitu besarnya atau dahsyatnya ancaman gambar makhluk bernyawa. Orang yang menggambarkan ancaman, yang mempopulerkan juga dikhawatirkan demikian. Mempopulerkan itu maksudnya ya posting sana, posting sini, selfie sana, selfie sini. Zaman sekarang kan banyak orang yang sedekah tapi selfie. Banyak orang yang mereka ngakunya salafi tapi padahal selfie. Ngakunya akhirnya salafiyah, selfie-nya tadi. Ya enggak? Mau buka bersama foto dulu jebret. Ya enggak? Mau kurban foto dulu jebret, kambingnya berapa. Banyak sekarang model seperti itu. Ikhlasnya, rasa ikhlas terkikis dengan perbuatan haram tadi itu. Ingat-ingat ya, paspor, KTP, kartu identitas, uang. Selainnya haram. Kondisikan, jangan bermudah-mudahan. Boneka bagaimana? Boneka Ibrahim? Boleh enggak? Beli boneka panda itu atau boneka Winnie the Pooh atau boneka Hello Kitty, haram enggak? Haram, kepalanya itu yang jadi permasalahan. Kalau antum patahkan kepalanya enggak masalah. Atau mencari boneka tata kepala kalau ada enggak kira-kira dijual? Zaman sekarang belum muncul ya. Nah, barakallahu fiik, mungkin dipatahkan sendiri itu enggak masalah, tapi kalau beli boneka bermudah-mudahan, karena kadang orang karena bermudah-mudahan itu barakallahu fiik, merinci dengan rincian yang tidak pernah dirinci para salaf. Itu kan namanya gambar, Ustaz, boneka boleh, katanya dari mana boneka boleh? Paham ya? Antum menyimpan gambar nampak di dalam rumah, itu sudah menghalang-halangi malaikat masuk rumah. Paham ya? Tapi sekarang kita sulit mengelak, Ustaz. Dikondisikan. Antum paham enggak? Kita paham enggak mana mengkondisikan itu? Kita yang berupaya, sediakan spidol permanen. Sediakan set yang kira-kira fungsinya untuk apa? Mengecat tempat-tempat yang sulit untuk dihapus kepalanya. Semuanya bisa disediakan. Kita yang inisiatif, ingin selamat enggak? Ingin kemasukan malaikat enggak rumahnya? La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Wala apa? Wala kalb. Artinya apa? Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar makhluk menyawanya dan ada anjingnya. Hati-hati. Paham ya? Itu jelas sekali dalil sahih. Bukan permainan, sahih. 17 hadis sahih, bahkan lebih dari itu, tentang haramnya gambar makhluk bernyawa. Jangan pernah terkecoh, yang cermin antum mau, cermin beda. Paham ya? Buka toko karena besar, pasang CCTV, alasannya itu kan cermin, Ustaz. Kalau cermin ngapain pasang CCTV? Buang CCTV-nya, pasang cermin semuanya. Aman dari kritikan, halal tafadhal. Kalau itu katanya cermin. Paham ya? CCTV sama fungsinya, merekam. Coba kalau enggak percaya, ada pencurian, cek CCTV-nya. Tadi kecurian loh. Enggak, siapa pelakunya enggak tahu. Coba dibuka CCTV-nya. Menyimpan enggak? Menyimpan. Walaupun mereka mengatakan, tapi kita bukan yang gerakkan, bukan yang memfoto langsung, tapi yang memprogram siapa? Ya antum itu, gitu loh. Orangnya tadi itu. Mau enggak bisa mengelak. Kesimpulannya bagaimana barakallahu fiik? Permasalahan gambar makhluk bernyawa jangan bermudah-mudahan. Di rumah kita kondisikan. Anak kita minta boneka, carikan boneka tanpa kepala. Anak kita minta kaos, baju, pakaian, carikan pakaian yang tidak ada gambar makhluk bernyawanya. Paham ya? Kadang orang bermudah-mudahan. Paham ya? Padahal ancamannya ngeri. Malaikat enggak masuk ke dalam rumah. Bayangkan itu. Beli sabun, sampo ada gambarnya, hapus. Paham ya? Tanamkan di benak-benak diri kita semuanya. Anak-anak kita ajarkan haram kepala, hapus. Hapus kepalanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Intinya semuanya kalau berusaha mudah. Tapi terkadang orang malas untuk berusaha sehingga berat untuk melaksanakannya, atau terkadang alasannya karena keberatan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi tidak diperbolehkan foto untuk kenang-kenangan juga boleh, foto kenang-kenangan. Nah, dulu waktu lulusan sekolah simpan, haram. Foto kenang-kenangan dulu menikah, tempel di dinding, haram. Paham ya? Nah, terus bagaimana solusinya? Dibakar semuanya, enggak ada, simpan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar apa? Selingan begitu bahayanya, dahsyatnya ancaman para penggambar makhluk bernyawa. Di antaranya adabnya paling dahsyat, di antaranya kena laknat, di antaranya dipaksa, dibebankan kepada dia, hidupkan yang sudah pernah kamu gambar.
tiupkan ruh padanya, padahal enggak bisa meniupkan ruh. Bagaimana? Makhluk. Naam. Rawal Bukhari. Syahidnya di sini adalah kaitannya dengan tajassus tadi itu ya, mencuri pendengaran, na barakallahu fikum, atau mencuri pembicaraan orang lain. Mencuri, na barakallahu fikum, pembicaraan orang lain, mendengar gitu ya, dengan cara mencuri orang lain enggak tahu. Tapi kalau tahu marah orang lain itu enggak mau didengarkan yang lainnya. Itu termasuk apa? Tajassus. Wal a'yadu billah. Rawal Bukhari, hadisnya Rawal Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, siapa namanya? Antum? Imam Bukhari siapa namanya? Abu Abdullah namanya? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Digelari dengan apa gelarnya? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Berapa yang dihafal sama beliau? 300.000 hadis sahih atau dhaif? Atau dipisah? Apa pisahnya? 100.000 yang sahih, 200.000 yang tidak sahih. Masya Allah, Imam Bukhari Jabal Hifdz, seorang imam min a'immati ahli sunnah, termasuk imam al-muhadditsin. Beliau bukan dari orang Arab, bayangkan. Jadi jangan sampai antum mengatakan kalau bukan orang Arab enggak bisa jadi syekh katanya. Kata siapa? Ini Imam Bukhari bukan dari Arab. Dari Bukhara, daerah sekitar Rusia sana. Jadi imam, Imamul Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, ya kan? Jabal Hifdz, gunungnya hafalan, Masya Allah. Kita lihat. Qala asy-syarih wa asbahullah man tahallama. Ini Pak, masuknya ke situ ya. Mungkin awalnya ada kaitannya nih ya. Tapi ini lafadznya kan man istama'a ya, tapi tiba-tiba man tahallama, tidak masalah. Mungkin di riwayat yang lain mungkin ya. Man tahallama ay qala innahu ra'a fil naum ma lam yarah. Berarti dia pura-pura mimpi. Barang siapa yang dia itu pura-pura mimpi, melihat dalam mimpi padahal dia enggak melihat itu loh. Ay qala innahu ra'a, maksudnya orang itu berbicara mengatakan bahwasanya dia melihat dalam tidurnya sesuatu padahal dia enggak melihatnya. Bohong gitu loh, bohongan. Paham ya? Pura-pura mimpi. Tadi malam mana ngelihat ada ular kobra katanya. Padahal enggak melihat itu loh. Tahallama, pura-pura mimpi dia. Itu juga enggak boleh. Karena orang kadang terkesan, wah, jangan-jangan mimpi beneran gitu ya. Intaha, selesai penukilan kitab An-Nihayah. An-Nihayah karya siapa An-Nihayah? Nah, barakallahu fiik. Na'am, Hasan. An-Nihayah karya siapa? Ibnu Katsir atau Ibnul Atsir? Ibnul Atsir. An-Nihayah yang isinya apa? Tentang apa? Tentang makna-makna gharibul hadis. Gharibul hadis, jadi makna-makna yang kadang orang tidak tahu atau sulit, beliau jabarkan lagi di situ. Kalau Al-Bidayah wan Nihayah karya siapa? Antum Umar? Ibnu Katsir. Naam. Kita lihat mana wahum lahu karihun au yufiru minhu. Dalam keadaan ketika orang itu mencuri pembicaraan orang lain, kaum ini yang dicuri pembicaraannya, mereka enggak suka atau mereka lari darinya kalau tahu. Langsung lari gitu. Enggak suka kalau dicuri beritanya atau pembicaraannya dicuri. Nah, yang seperti itu kita lihat di sini. Al-ma'na, maknanya wahum yabta'iduna minhu. Orang-orang tadi itu, kaum tadi karena ketahuan dicuri pembicaraannya, menjauh darinya. Wa min istima'ihi kalamahum, dan juga menjauh dari apa? Dari perbuatan orang itu mendengar ucapan mereka. Paham belum? Jadi orang kaum ini kalau tahu akan menjauh dari orang yang mencuri pembicaraan tadi itu. Paham ya? Akan menjauh itu maksudnya, menjauh dan lari darinya. Nah, seperti itu ancaman subba ay sukiba. Apa? Dituangkan di telinganya al-anuk. Anuk, tahu anuk? Timah putih. Bukan anuk. Paham ya? Anuk. Naam, al-anuk itu adalah timah putih. Naam, timah putih, ngeri. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Al-anuku huwa ar-rasas al-abyad, ya kan? Intaha an-nihayah. Masyaallah jelas ini ya. Al-anuk adalah ar-rasas al-abyad, timah putih. Ngeri ini ya, Allah musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Intaha minan nihayah. Wa fihi, di dalamnya juga ada an-nahyu 'anit tajassus. Larangan dari tajassus, menginteli.
Wa huwa al-bahthu an batini umurin nas, yaitu mencari-cari tentang apa? Tentang perkara rahasia yang ada pada manusia. Paham belum? Nah, maksudnya perkara-perkara yang enggak nampak yang ada pada manusia dia cari-cari. Dia mengorek-orek. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mencari rahasia-rahasia atau aib-aib yang ada pada orang. Itu enggak diperbolehkan, barakallahu fikum. Naam. Di sana ada pembahasan seputar diperbolehkan terkadang menjabarkan dan juga membeberkan kesalahan orang yang salah, seperti dalam hal barakallahu fikum pencurian, perampokan, pembegalan ini ketangkap dalam kondisi awal mulanya mungkin sebelum menangkap itu dia tahu ciri-cirinya. Jadi membicarakan aib orang seharusnya aib itu ya, aib justru diperbolehkan di saat itu karena posisinya lagi mencari pelakunya. Bagaimana orangnya? Orangnya bodak kepalanya, kakinya pincang, kemudian badannya penuh dengan tato, matanya pitak sebelah. Itu kan aib semua itu. Disebutkan dalam rangka apa? Untuk mencari pelakunya tadi itu. Paham ya? Nah, diperbolehkan seperti itu. Adapun selain itu hukum asalnya adalah haram. Nah, barakallahu fikum, tajassus adalah haram. Nah, mencari-cari aib yang ada pada orang lain karena Allah taala akan menjamin untuk menutupi aib saudaranya ketika dia barakallahu fikum berusaha untuk apa? Menutupi aib orang lain. Nah, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya se-Islam, niscaya Allah taala akan menutupi juga aibnya di dunia dan juga di akhirat. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, intaha syarah Ibnu Battal. Selesai penukilan dari syarah Ibnu Battal. Ini yang kita ambil. Berarti sudah kita selesaikan. Nah, barakallahu fikum bab yang ini sudah kita selesaikan. Kemudian yang waktu yang akan datang kita akan membahas bab yang seputar asy-syama'il wad dalail wal khasa'is. Nah, yaitu berkaitan masalah apa? Masalah sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga sifat-sifat yang ada pada manusia. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.